Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan jikalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang mengutus ke-12 rasul. Jadi mereka diutus pergi berdua-dua. Seperti yang kita renungkan sebelum-sebelumnya, bahwa ketika Yesus mengutus muridnya, senantiasa dia memberikan pesan. Di samping pesan, dia memberi kuasa. Jadi dikatakan tadi, ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi pada para murid itu, mereka tidak hanya diutus oleh Yesus, tetapi mereka diberi juga kuasa. Kuasa yang dalam hal ini atas roh-roh jahat. Tentu dalam banyak hal memahami roh-roh jahat ini bisa saja dipahami sebagai roh yang merasuki orang, ya, atau yang membuat orang itu sakit. Jadi mereka diberi kuasa untuk mengusir roh jahat itu, tetapi sekaligus mereka bertindak menyembuhkan orang yang sakit. Atau singkat kata, bahwa mereka juga diberi kuasa oleh Yesus untuk bisa melakukan mujizat, kesembuhan, dan pengusiran roh jahat. Di samping itu, para murid juga tadi diberi pesan oleh Yesus. Kepada mereka Yesus berpesan supaya jangan membawa apa-apa, ya. Artinya dalam hal ini ada beberapa poin. Jangan membawa apa-apa kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pun jangan. Di situ tentu mau memberi pesan kepada para murid, ya, supaya mereka tidak terikat dengan hal-hal duniawi ini. Jadi mereka fokus pada tugas perutusan mereka, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Kalau seandainya mereka misalnya mereka melanggar pesan Yesus, tentu mereka akan terikat dengan duniawi, dengan manusiawi mereka, ya. Dalam arti ini, ketika mereka membawa apa-apa, ketika mereka membawa uang, membawa roti, ya, orang nanti kemudian akan melihat mereka sebagai orang kaya, melihat mereka sebagai orang berada, atau juga ada kemungkinan orang tidak akan mendengarkan mereka karena adanya proses atau adanya sebuah
dualisme ya dalam diri mereka. Di satu sisi mereka fokus kepada barang-barang duniawi, tapi di sisi lain mereka juga fokus pada tugas perutusan mereka. Artinya kan terbagi dua ya fokus perhatiannya. Disitulah sekiranya pesan yang mungkin yang mau disampaikan secara sederhana ya dalam hal ini. Sehingga teman-teman, di sini Yesus mau mengatakan sebagai seorang murid yang diutus, mereka harus lepas bebas ya. Kemana saja Roh Kudus meniup mereka, kemana saja mereka diutus, mereka pergi dengan sukacita, dengan kegembiraan, tanpa terikat oleh apapun yang ada di belakang mereka, tanpa terikat oleh harta duniawi, tanpa diikat oleh hal-hal yang membuat mereka tersendat-sendat dalam menjalankan tugas perutusan itu. Itu sekiranya pesan mau disampaikan kepada para rasul ya. Artinya supaya mereka terlepas bebas dan fokus pada tugas perutusan mereka. Dan teman-teman saudara-saudari yang terkasih, di samping itu tadi kita mendengar bagaimana inti perutusan mereka atau apa yang menjadi inti pewartaan dari perutusan mereka. Jadi dikatakan di situ Yesus mengutus, pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi itu ya yang diwartakan dalam hal ini ya. Atau mereka mewartakan kerajaan Allah dengan suatu jaminan bahwa mereka harus bertobat. Jadi bertobat tentu dalam arti ini mereka memberi diri mereka mendengarkan para rasul yang mengajar mereka tentang apa yang menjadi pesan Yesus kepada mereka. Yang tentunya nanti setidaknya ada sebuah kesadaran dari dalam diri mereka bahwa sikap dan perbuatan mereka mungkin selama ini tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh atau yang diajarkan oleh para murid ya. Dan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga pertobatan itu menjadi sebuah poin penting yang mesti diraih oleh para murid dari orang-orang yang mereka ajarkan. Ya, tentu ketika mereka bertobat ada sebuah kesadaran di sana bahwa mereka ingin mereka ingin mengikuti apa yang diajarkan oleh para rasul ya dalam sikap dan tindakan serta perbuatan mereka. Dan tentu di sini ketika mereka diberi kuasa, mereka mengusir banyak setan, itu kuasa pengusiran roh jahat, dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, sekiranya itulah kuasa yang terbentuk di sana, atau kuasa yang menampakkan wajahnya di sana. Jadi mereka diberi kuasa, dan kuasa itu benar-benar mereka tunjukkan di situ ya, bahwa mereka mampu melakukan pengusiran roh jahat ya, dan mampu melakukan menyembuhkan begitu banyak orang. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai murid-murid Tuhan juga tentu dalam sakramen baptis yang kita terima, kita diutus dalam konteks kecil kita, dalam masyarakat, tempat kita bekerja, maupun dalam keluarga, serta kita mengutus untuk diri kita sendiri, dalam arti bahwa ketika kita sudah dibaptis, Tuhan menarik kita menjadi manusia yang khusus ya. Dalam arti ini kita dimasukkan dalam sebuah lingkaran yang yang mengajarkan kita tentang kebaikan dan mengharapkan kita untuk bertindak atas kebaikan itu dalam kehidupan nyata. Dan tentunya juga menyadarkan kita secara pribadi untuk bertobat ya. Jadi teman-teman saudara-saudari, perutusan kita sebagai murid ya, tentu mulai dari dalam diri. Setelah itu kita membawanya keluar tadi dalam lingkungan keluarga kita, masyarakat, maupun di tempat kita bekerja. Diri yang menyadari sungguh akan kehadiran Allah
membangkitkan sebuah kesadaran bahwa Allah mengasihi saya, dan bagaimana kemudian saya bertindak atas kasih Allah itu dalam kehidupan nyata. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.